Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Al-Quran Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil watil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Next, terjemahan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk Islam, sebab Islam telah memiliki dalil-dalil yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan barang siapa yang mengingkari segala yang disembah dari selain Allah dan beriman kepada Allah, maka dia telah berada di atas agama Islam dan beristiqomah di dalamnya. Sungguh Allah Maha mendengar perkataan kalian dan Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Ibnu Asyir berkata, setelah penyebutan ayat kursi disebutkan ayat ini karena kesesuaian keduanya. Ayat kursi mengandung dalil-dalil ketuhanan dan keagungan Sang Pencipta serta penyuciannya dari segala kesyirikan yang dilakukan berbagai umat, sehingga selanjutnya ayat ini menuntun orang-orang yang memiliki akal yang sehat menuju penerimaan agama ini yang jelas akidahnya dan lurus syariatnya tanpa ada pemaksaan. At-Tahir dan At-Tanwir ayat 2 atau ayat 499. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, yaitu, katakanlah pada orang-orang kafir dengan lantang dan jelas,
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni membebaskan dirimu dari apa yang mereka sembah selain Allah secara lahir dan batin. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, karena tidak adanya keikhlasan kalian dalam menyembah Allah. Ibadah kalian disertai kesyirikan sehingga tidak patut disebut sebagai ibadah. Kemudian Allah mengulang-ulang hal itu dengan tujuan pertama menunjukkan tidak adanya pekerjaan, dan kedua menunjukkan bahwa hal itu menjadi melekat. Karena itulah Allah membedakan di antara kedua golongan tersebut seraya berfirman, untuk mula agamamu dan untuklah agamaku. Sebagaimana firman Allah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 84. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 41. Nilai pendidikan yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama toleransi, yang kedua keikhlasan, yang ketiga mengikuti hak setiap orang, yang keempat menghormati keyakinan orang lain, yang kelima setuju dalam perbedaan pendapat, yang keenam saling menghormati antar sesama, yang ketujuh kesadaran kejujuran, yang kedua yakni Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama tidak adanya persamaan tentang peribadahan antara umat muslim dan non-muslim. Yang kedua, tidak adanya saling toleransi antara umat beragama baik dalam peribadatan dan akidah atau keyakinan. Kesimpulannya, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 59 tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, nilai kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, nilai ketuhanan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-6 tidak adanya persamaan tentang peribadatan antara umat muslim dan non-muslim. Tidak adanya saling menghormat, tidak adanya saling toleransi antar umat beragama baik dalam peribadatan dan akidah atau keyakinan. Oke, sekian dari saya. Thank you.